Pemilu selesai, ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Jangan marah melulu. Itu tidak berkeadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana Pak Mahfud MD mengatakan bahwa yang kalah pemilu itu jangan marah-marah. Kita harus menerima yang menang dan harus mendukung yang menang. Dan jangan merasa sok paling hebat ketika kita kalah gitu. Ya, ini pesan yang sangat luar biasa dan mungkin penuh dengan makna kebangsaan teman-teman ya dari Pak Mahfud MD. Dan ini disampaikan ketika beliau berpidato dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram di Istiqlal kemarin teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Nah, sekarang katanya tadi panitia tuh menulis begini nih. Nusantara bertamadun menuju Indonesia Emas. Saya sudah jelaskan arti tamadun sebagai makna dari kata civil society atau masyarakat madani atau negara berkeadaban. Tadi dari sudut ketataپemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini di Indonesia ada semua. Kita punya ketataپemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan di situ tujuannya mulia semua. Tinggal pelaksanaannya. Lalu sudah punya sistem perekonomian yang soko gurunya itu kooperasi. Ekonomi disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat. Itu sistem perekonomian. Sama kan dengan Islam tadi. Negaranya kosmopolit. Ekonominya berkeadilan untuk kepentingan masyarakat. Lalu iptek ilmu pengetahuan dan teknologi kita kembangkan. Sehingga muncul sekarang banyak orang-orang pinter di Indonesia ini. Karena banyak rekayasa kebijakan untuk membangun iptek itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia Emas. Indonesia Emas itu apa sih? Indonesia Emas itu kalau mau mengambil contoh di dalam Al-Quran adalah negeri Sabah. Negeri Sabah. Oh. Yang oleh Allah disebut sebagai baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, sejahtera, dan mendapat ampunan dan perlindungan dari Allah. Itulah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negara sejahtera. Negara sejahtera ya. Itu yang dibangun oleh Nabi Muhammad tuh di Madinah itu. Dan harus terus kita kembangkan. Nabi Muhammad tidak lama tuh memimpin. 22 tahun. Kita terus kembangkan dari waktu ke waktu. Dan hasilnya alhamdulillah bagus. Nah, saudara sekalian, Indonesia Emas itu apa? Indonesia Emas itu adalah Indonesia satu merdeka. Itu alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya begini. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka. Indonesia sudah merdeka. Bersatu. Indonesia sudah bersatu dan berhasil memberantas usaha-usaha disintegrasi agar kita tetap bersatu. Berdaulat, kita sudah berdaulat. Diakui oleh seluruh dunia sebagai negara yang punya kedaulatan. Jadi anggota PBB. Bahkan pernah memimpin juga sidang-sidang PBB. Yeah. Tinggal sekarang merdeka, bersatu, adil. Adil dan makmur. Wah. Ini yang harus dibangun. PR besar. Indonesia kalau menuju Indonesia Emas, modal 1, 2, 3 sudah ada. Tapi modal yang ketiga dan keempat, dan kelima belum. Belum adil dan belum makmur. Terkadang keadilan itu diperjualbelikan. Itu yang penting. Kita bangun. Dorong. Pemerintahan dari seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah, dari tengah sampai ke samping itu supaya memperhatikan ke depan ini adalah keadilan. Keadabannya sudah kita bangun. Untuk membangun pemerintah itu ada pemilu. Tapi ya waktu Pak Mahfud MD jadi Menko Polhukam ya, walaupun Menko Polhukamnya bagus, tapi ya kalau di bawah juga urak-urakan ya sama aja kayaknya teman-teman ya, yang memang
ya pendidikan manusianya nih yang harus diperbaiki. Walaupun pemimpinnya bagus tapi yang di bawah tidak bagus ya sama aja kayaknya ya. Pemilu selesai ya sudah. Yang menang harus diakui. Jangan marah-marah melulu, nggak bisa. Jangan marah melulu. Itu tidak berkeadaban namanya. Oh sudah pemilu, lalu merasa paling hebat ternyata tidak terpilih. Ya sudah rakyat milih itu. Apapun variasi yang mendekati, itu harus kita akui. Lalu apa? Mari membangun peradaban. Nah itu jangan marah-marah. Kalau pemilu jangan marah-marah. Jangan merasa paling hebat, paling benar gitu ya kan. Luar biasa Pak Mahfud. Senyampang ini bulan Muharram, kita ingatkan ini. Merdekanya sudah ada, bersatunya sudah ada, berdaulatnya sudah ada. Semua sudah diperoleh secara hukum, secara konstitusi. Merdeka sudah, hukum internasional sudah juga. Tapi keadilan masih agak tertinggal. Kalau dulu di BPIP itu, saya pernah di BPIP, apa sih masalah kita itu? Kita sudah punya Pancasila, masa tidak makmur? Karena sila yang kelima itu dianaktirikan. Apa sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu masih dianaktirikan. Kita songsong nih pemerintahan baru. Inilah ke depannya. Kalau mau jadi Indonesia emas. Kalau mau jadi Indonesia emas, 5 ini aja. Ini sudah bersumber dari syariat ini. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu sudah islami. Karena tujuannya tadi maqasid syar'inya sudah terpenuhi. Saudara sekalian. Nah, akhirnya saya tutup. Prof. Nasaruddin, saya mohon izin sesudah ini tidak bergabung sholat duhur. Saya ada tugas untuk menjadi saksi nikah di tempat sangat jauh dari sini. Perjalanannya 1,5 jam. Acaranya jam 1. Iya, telat-telat sedikit. Nah, maka saya tutup ini untuk umat Islam Indonesia. Mari jadikan 1 Muharram ini sebagai arena atau sarana berkontemplasi diri, membangun nasionalisme Indonesia, yaitu mempunyai rasa cinta dan ingin merawat serta membela tanah air Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu sesudah diselingi dengan kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan atau demokrasi. Yang pertama ketuhanan, tujuan akhirnya adalah keadilan sosial. Kita di situ kalau mau berislam dengan benar dan mau berhijrah. Memanfaatkan momentum hijrahnya harus ke situ. Disinilah kita membangun Indonesia dengan wawasan wasatiyah seperti difatwakan oleh para ulama dan ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah yang semuanya sudah tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kehadiran saudara dan juga kepada para pemirsa yang ikut melalui online, melalui YouTube dan sebagainya yang saya tahu selalu tersiar dari Masjid Istiqlal ini, sehingga bukan hanya yang di sini yang mendengarkan tapi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia insyaallah. Nah teman-teman, itulah tadi pidato dari atau potongan video pidato dari Pak Mahfud MD ketika beliau memperingati Tahun Baru Islam di Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar, teman-teman ya. Ini menurut saya pesan yang sangat baik, pesan yang sangat penuh dengan makna kebangsaan, makna persatuan. Karena ya tanpa persatuan dan kesatuan kita kayaknya rasa-rasanya sulit untuk mencapai Indonesia Emas 2045, teman-teman. Ya karena kalau kita bersatu ya kita bisa banyak mempunyai pemikiran yang baik. Masyarakat juga melihat elit-elit politiknya tidak ada yang bertengkar satu sama lain. Kita fokus memajukan bangsa Indonesia, kita fokus memikirkan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Ya, kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Contohnya berantem satu sama lain, ribut satu sama lain. Ya, ini rasanya sih menghabiskan energi serta pikiran kita di hal-hal yang tidak penting menurut saya, teman-teman. Ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan ribut antar partai, ribut antar satu dan yang lainnya. Yakni ya
memikirkan bagaimana strategi yang baik untuk mencapai Indonesia Emas 2045 teman-teman. Dan pesan dari Pak Mahfud tadi sangat luar biasa dan semoga ini bisa didengarkan oleh para elit-elit politik kita teman-teman ya. Dan ya mungkin Pak Mahfud MD salah satu orang yang saya kagumi karena beliau berintegritas teman-teman ya. Beliau memandang sesuatu itu dengan fair, dengan netral, tidak memihak, tidak pokoknya tidak berat sebelah lah Pak Mahfud ini dan selalu menghargai orang lain teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya teman-teman ya, karena ini penting agar kita bisa bahu-membahu dalam memajukan bangsa kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.